Halo semua, selamat pagi. Pagi. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi hereditas pada manusia. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk mengaturkan tangan jari umat. Swastiastu. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Jadi dari anggota kami yang pertama yaitu Perkenalkan, nama saya Gusti Kaca Praditya, nama Laksana. Perkenalkan, nama saya Ibu Dewayu Arimarinata, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Iwayan Satria Penelitian itu nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Dika Anastasia Dewi Nyanyi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rima Desika Ayu Setiawati, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Rima Desri Kurnianawati, nomor absen 28. Dan saya yang terakhir, nomor absen 34, atas nama Newayan Saniaga ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, di sini kami memaparkan peta konsep. Jadi, peta konsep yang kami paparkan yaitu yang pertama, ada sifat-sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya. Nah, yang pertama ada sifat fisik yang akan diturunkan, yang kedua ada jenis kelamin yang akan diturunkan, dan yang ketiga dan yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu penyakit menurun. Nah, di penyakit menurun ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang disebabkan yang diturunkan melalui kromosom dan juga diturunkan melalui autosom. Nah, untuk yang pertama ada sifat-sifat yang diturunkan manusia. Ada materi ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya nomor absen 28 akan menjelaskan sifat-sifat yang diturunkan pada manusia. Ini adalah contoh peta silsilah menggambarkan pola pewaris sifat, di mana yang persegi itu adalah laki-laki, lingkaran itu adalah wanita. Parentalnya atau orang tuanya jika disilangkan akan menghasilkan 4 anak atau kembar biasa atau juga bisa kembar identik. Dari peta silsilah ini kita mengetahui bahwa sifat yang akan diturunkan oleh orang tua meliputi sifat fisik, jenis kelamin, penyakit menurun, dan juga golongan darah. Selanjutnya adalah sifat fisik yang diturunkan. Sifat fisik yang diturunkan meliputi bentuk rambut yang dominannya yaitu keriting, resesifnya lurus, warna rambut dominannya coklat tua, resesifnya warna lain, rambut dominannya botak pada laki-laki, resesifnya botak pada wanita. Yang keempat ada mata, dominannya sipit atau resesifnya lebar. Yang kelima ada warna bola mata, bisa coklat, bisa biru atau abu-abu. Yang keenam bentuk hidung, bisa lurus ataupun melengkung. Yang ketujuh ukuran bibir, bisa tebal ataupun tipis. Yang kedelapan tidak dapat digulung atau tidak dapat digulung. Yang kesembilan pipi berlesung pipi atau tidak berlesung pipi. Yang ke-10 ada rahang bersegi atau tidak bersegi. Untuk materi nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya nomor absen 27 akan menjelaskan tentang materi yang kedua, jenis kelamin. Nah, penentuan jenis kelamin atau determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin. Tipe penentuan jenis kelamin pada organisme yaitu ada tipe XY, ditemukan pada mamalia termasuk manusia, dan biasanya ditemukan pada jenis serangga serta beberapa jenis tumbuhan berumah dua. Materi yang ketiga yaitu kelainan atau penyakit menurun. Kelainan dan penyakit menurun pada manusia dapat disebabkan oleh gen yang terdapat pada kromosom tubuh
atau genosum. Penyakit menurun umumnya bersifat resesif sehingga hanya muncul pada orang yang homozigot resesif. Sedangkan orang yang heterozigot bersifat normal atau karier pembawa sifat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sana absen 20 akan menjelaskan tentang kelainan penyakit atau penyakit yang diturunkan melalui kromosom. Yang pertama, rangkaian kelamin oleh gen resesif. Yang pertama ada penyakit buta warna. Buta warna ini disebabkan oleh gen resesif melalui kromosom X. Buta warna ini dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total dan buta warna separuh. Dari persilangannya dapat dilihat sebagai berikut. Paragraf pertama yakni X besar pangkat B besar dengan Y disilangkan dengan X besar pangkat B besar dengan X besar pangkat B kecil yang menghasilkan gamet seperti ini. Disilangkan B besar X B besar disilangkan dengan X B besar dengan X pangkat B besar dan X pangkat B besar. Setelah itu X pangkat B besar disilangkan dengan Y menjadi X pangkat B besar Y. Setelah itu X pangkat B kecil disilangkan dengan X pangkat B besar menjadi X pangkat B besar dan X pangkat B kecil. Dan yang terakhir X pangkat B kecil disilangkan dengan Y menjadi X pangkat B kecil dan Y. Jadi F1 yang dihasilkan adalah X pangkat B besar, X pangkat B besar adalah wanita normal. Kedua X pangkat B besar, X pangkat B kecil adalah wanita normal pembawa sifat atau karir. Yang terakhir ada X pangkat B besar Y adalah laki-laki normal. Baik, selanjutnya adalah penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit yang suka ditandai dengan sukanya darah membeku. Penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah terdapat pada kromosom X dan non-homolog. Persilangannya ada di belakang. Saya akan menjelaskan penyakit anodontia dulu. Penderita anodontia tidak mempunyai bentuk gigi dalam tulang rahangnya sehingga tidak memiliki gigi. Kelainan ini biasanya dijumpai pada laki-laki. Anodontia ditentukan oleh gen A terpaut pada kromosom X. Ini adalah hasil persilangan dari hemofilia dan anodontia. Dari hemofilia, P1-nya adalah X pangkat H besar Y disilangkan dengan X pangkat H besar dan X pangkat H kecil yang disilangkan menghasilkan X pangkat H besar, X pangkat H besar. Yang kedua X pangkat H besar disilangkan dengan Y menjadi X pangkat H besar Y. Yang ketiga X pangkat H kecil disilangkan dengan X pangkat H besar menghasilkan X pangkat H besar dan X pangkat H kecil. Dan yang terakhir X pangkat H kecil disilangkan dengan Y mendapat jawaban X pangkat H kecil dan Y. Jadi F1-nya adalah X pangkat H besar, X pangkat H besar menjadi wanita normal. Yang kedua X pangkat H besar, X pangkat H kecil wanita normal membawa sifat. Yang ketiga X pangkat H besar Y menjadi normal. Dan yang terakhir X pangkat H kecil Y laki-laki hemofilia. Yang ini adalah persilangan dari anodontia. P1-nya adalah X besar, A besar, pangkat A besar dan X pangkat A kecil disilangkan dengan X pangkat A besar Y dan Y tentunya masukkan X pangkat A besar dan X pangkat A kecil dan X pangkat A besar dan Y. Jadi tentunya adalah X pangkat A besar, X pangkat A besar disebut wanita normal, X pangkat A besar, X pangkat A kecil disebut wanita karier. X pangkat A besar Y adalah laki-laki normal dan X pangkat A kecil Y adalah laki-laki anodontia atau opo. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya absen 14 akan melanjutkan materinya. Hypertrichosis. Hypertrichosis adalah kelainan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu dari telinga, wajah dan anggota tubuh lainnya. Kelainan ini ditentukan oleh gen A yang terpaut kromosom Y sehingga kelainan ini hanya diderita oleh laki-laki. Bisa dilihat pada gambar persilangan antara orang normal yang disilakan dengan
penderita hipertrikosis. Itu X besar disilakan dengan X besar, Y besar, B kecil. Grafiknya itu X besar, dan X besar, Y besar, B kecil. Menghasilkan turunan X besar atau perempuan normal, dan X besar, Y besar, B kecil itu laki-laki yang menderita hipertrikosis. Yang kedua ada praktek kelamin gen dominan. Contoh kelainan yang disebabkan oleh gen dominan yang terpaut kromosom kelamin adalah gigi coklat. Gigi yang kurang emil biasanya berwarna coklat dan benda besar. Kelainan genetik ini ditentukan oleh gen dominan B yang terpaut kromosom X. Adapun genotipe gigi coklat sebagai berikut. Pada perempuan gigi coklatnya dinamakan dengan X besar atau X besar, X kecil. Sedangkan yang normal X besar, B kecil, X besar, B kecil. Pada laki-laki yang menderita gigi coklat, X besar, B besar, Y besar. Dan yang normal X besar, B kecil, Y besar. Yang kedua ada kelainan yang diturunkan melalui autosom. Adapun kelainannya yaitu yang pertama ada albino adalah kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan matanya berwarna putih. Penderita albino memiliki penglihatan yang pekat terhadap cahaya karena iris mata tidak memiliki pigmen. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif atau gen A, dan orang normal memiliki genotipe A besar kecil atau A besar, sedangkan orang albino bergenotipe A kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan tentang albino. Mana satunya itu orang normal silakan orang normal genotipenya A besar A kecil, dan A besar A kecil juga, namanya A dan A besar dan A kecil, dan juga A besar dan A kecil. Kemudian F1-nya A besar disilakan dengan A besar menghasilkan A besar. A besar disilakan dengan A kecil menghasilkan A besar A kecil. Tentunya A kecil disilakan dengan A besar menghasilkan A besar A kecil, dan A kecil disilakan dengan A kecil menghasilkan A kecil A kecil. Kemudian A kecil tersebut adalah albino. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya sebelumnya, nama saya Yusuf Ralfa Cabrita, nomor 6. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang kedua, fenilketonuria atau bisa disebut FKU. Fenilketonuria adalah kelainan genetis karena tubuh tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya terjadi penimbunan fenilalanin dalam darah dan kemudian dibuang sama urin. Penderita FKU mengalami gangguan mental dan mempunyai IQ rendah. Karena asam fenil dirupat dalam fenilalanin yang merusak sistem saraf. Yang ketiga, peniltiokarbamida atau bisa disebut dengan PTC merupakan senyawa kimia yang sangat pahit. Kemampuan merasakan PTC dikendalikan gen T. Orang yang mempunyai gen T disebut taster. Dan sebagian kecil orang tidak mampu merasakan PTC yang diberikan gen T. Orang itu disebut non-taster atau buta kecap. Yang keempat, polydactyly. Polydactyly adalah kelainan genetis yang ditandai oleh jari tangan atau jari kaki yang berjumlah 6 atau lebih. Polydactyly ditentukan oleh gen autosom. Orang normal bergenotip P kecil, sedangkan penderita polydactyly bergenotip P besar atau P besar, P kecil. Itu saya akan memaparkan diagram PTC dan polydactyly. T besar dan T besar jika disilakan dengan T kecil menghasilkan T besar dan T kecil. Diagram pemeriksaan PTC. T besar dan T kecil bila disilakan dengan T besar dan T kecil. Spermatozoa T besar dan T kecil, ovumnya T besar dan T kecil. Nah, tabel persilangan fenotipnya sebagai berikut. Jika T besar disilakan dengan T besar menghasilkan T besar.
T besar jika disilakan dengan T kecil menghasilkan T besar dan T kecil. Nah, jika T kecil disilakan dengan T besar menghasilkan T besar dan T kecil. Dan T kecil disilakan dengan T kecil menghasilkan T kecil T kecil. Parental boleh dipilih P kecil disilakan dengan P besar P kecil. Gamet P kecil P besar dan P kecil. Fenotip P besar P kecil boleh dipilih, dan selanjutnya P kecil sama dengan normal. Sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saat ini di sini nomor 12 akan melanjutkan materi Dendrigenesis imperfecta. Dendrigenesis imperfecta adalah kelainan genesis yang ditandai oleh keadaan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Dendrigenesis imperfecta ditentukan oleh gen dominan DT, sedangkan dalam keadaan normal diatur dengan gen DT. T kecil. Baik, dari sini kami memaparkan persilangan parental. D besar D kecil disilakan dengan D besar D kecil. Gametnya D besar D kecil dan D besar D kecil. Keturunan dan fenotipnya adalah 1. D besar D kecil atau dendrinogenesis. Kedua, D besar D kecil atau dendrinogenesis. Ketiga, D besar D kecil atau dendrinogenesis. Dan nomor 4 yaitu D kecil itu normal. Nomor 6 yaitu katarak. Katarak merupakan kerusakan pada kornea mata. Katarak dikendalikan oleh gen dominan K besar. Penderita katarak bergenotip K besar atau K besar K kecil. Sedangkan dalam keadaan normal diatur oleh gen K kecil. Mengobati pada katarak bisa menggunakan yaitu 1. Menggunakan kacamata atau lensa kontak dengan resep yang tepat dilakukan perubahan gaya hidup. Selanjutnya saya akan memaparkan persilangannya. Contoh persilangan. 1. Wanita normal menikah dengan pria penderita katarak. Kemungkinan genotip dan fenotip anak-anaknya sebagai berikut. Parental wanita K kecil disilakan dengan fenotip pria K besar. Gametnya K kecil dan K besar. Fenotip 1 Yaitu K besar dan K kecil. Dan nomor 2, pasangan penderita katarak heterozigot menikah, kemungkinan genotip dan fenotip anak-anaknya sebagai berikut. Parental K besar K kecil disilakan dengan K besar K kecil, menghasilkan gamet K besar K besar K kecil. Dan fenotipnya adalah 1. K besar 2. K besar K kecil. Dua keturunan ini Menderita katarak 75% dan 1 K kecil adalah normal sebesar 25%. 7. Thalassemia adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Hal ini karena adanya gangguan pada salah satu rantai globin. Akibatnya sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Dengan demikian penderita akan kekurangan oksigen. Thalassemia ditentukan oleh gen dominan T besar H kecil. Orang yang menderita thalassemia mayor bergenotip T besar H besar dan H kecil. Orang yang bergenotip T besar H kecil menderita thalassemia minor. Contoh persilangan thalassemia sebagai berikut. Parental T besar H kecil H kecil disilakan dengan T kecil H kecil.
Gametnya adalah T besar H kecil, T kecil H kecil, dan T kecil H kecil. Fenotipnya T kecil H kecil, T disilangkan dengan T besar H kecil menghasilkan T besar H kecil, T kecil H kecil, atau bisa disebut juga thalassemia minor. T kecil H kecil disilangkan dengan T kecil H kecil menghasilkan T kecil H kecil dan T kecil H kecil, yaitu normal. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya nomor 34 akan melanjutkan presentasi. Jadi untuk penyakit yang ke-8 yaitu ada siklemia dan yang ke-9 ada botak. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu siklemia. Nah, penderita siklemia merupakan penyakit yang dimana hemoglobinnya tidak berfungsi dengan normal sehingga eritrositnya berbentuk bulat sabit. Di mana eritrosit tersebut harusnya berbentuk bulat, tetapi untuk penderita siklemia eritrositnya berbentuk seperti bulat sabit. Nah, sel darah ini sudah rusak sehingga mengakibatkan penderita siklemia bisa mengalami penyakit anemia. Sifat siklemia ditentukan oleh gen dominan dan alel gen resesif untuk sifat normal. Genotipe S besar bersifat letal. Selanjutnya ada botak. Sifat botak ini ditentukan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin laki-laki yang bergenotipe B besar B kecil akan mengalami kebotakan. Tetapi untuk perempuan yang mempunyai genotip B besar B kecil tidak akan mengalami kebotakan. Hal ini disebabkan karena hormon estrogen pada perempuan yang menghambat kebotakan. Sementara itu gen B kecil bersifat normal. Nah, di sini ada gambar di mana sel darah yang mengalami penyakit siklemia dan juga ada gambar botak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan persilangan dari siklemia dan juga botak. Yang pertama, siklemia parental P1 yaitu H besar B kecil 5, H besar B kecil 5 disilangkan dengan H besar B kecil 5 dan juga H besar B kecil 5. Nah, di sini H besar B kecil disebut siklemia dan juga H besar B kecil disebut normal. Menghasilkan gamet yaitu H besar B kecil, H besar B kecil dan juga H besar B kecil. Lalu disilangkan di tabel persilangan. Jadi hasil silangnya yaitu H besar disilangkan H besar B kecil disilangkan dengan H besar B kecil menghasilkan H besar B kecil H besar B kecil. H besar B kecil disilangkan dengan H besar B kecil menghasilkan H besar B kecil H besar B kecil. Dan juga selanjutnya H besar B kecil disilangkan dengan H besar B kecil menghasilkan H besar B kecil. Dan yang paling terakhir juga sama, H besar B kecil disilangkan dengan H besar B kecil menghasilkan H besar B kecil H besar B kecil. Nah, untuk F1-nya menghasilkan H besar B kecil yang disebut dengan siklemia dengan persentase 50 dan juga menghasilkan H besar B kecil dengan disebut juga normal dengan persentase juga sama 50%. Jadi sifat gennya yaitu bersifat dominan. Selanjutnya untuk botak bergenotip B besar B kecil pada laki-laki akan mengalami kebotakan, sedangkan pada perempuan juga akan mengalami kebotakan. Namun untuk genotip B besar B kecil pada laki-laki akan mengalami kebotakan, sedangkan pada perempuan tidak akan mengalami kebotakan. Yang paling terakhir bergenotip B kecil pada laki-laki akan tidak mengalami kebotakan, sedangkan pada perempuan juga tidak akan mengalami kebotakan. Untuk penyakit yang ke-10 ada brachydactyly, yaitu kelainan pada ruas-ruas jari manusia. Jadi ruas-ruas jarinya mengalami kependekan, terutama pada kukunya yang seperti gambar yang telah kami tayangkan. Kukunya akan mengalami penyusutan atau memendek. Nah, kelainan ini disebabkan oleh gen dominan B yang bersifat letal jika berada di dalam keadaan homozigot dominan atau B besar B besar. Genotip B besar B kecil mengakibatkan individu menderita kelainan brachydactyly, sedangkan pada individu yang bergenotip B kecil akan mengakibatkan individu dalam keadaan normal atau tidak menderita
Selanjutnya ada persilangannya. Nah di sini genotif B besar B kecil disilakan dengan B besar B kecil akan menghasilkan B besar B kecil B besar B kecil. Selanjutnya pada tabel akan disilakan. Jadi B besar disilakan menghasilkan B besar B besar. Lalu B besar disilakan dengan B kecil menghasilkan B besar B kecil. B besar B kecil disilakan menghasilkan B besar B kecil, dan selanjutnya B kecil disilakan menjadi B kecil menghasilkan F1 yaitu B besar 1 disebut letal dengan persentase 25%. Lalu B besar B kecil 2 disebutkan mengalami berakibat tili dengan persentase 50%, dan yang terakhir B besar B kecil berjumlah 1 disebut normal dengan persentase 25%. Dan penyakit yang terakhir ada anonsia. Anonsia merupakan kelainan pada sebagian jari manusia sehingga pada jari tidak terdapat kuku. Seperti gambar yang telah kami tunjukkan, terdapat kaki yang tidak memiliki kuku. Kelainan ini diakibatkan oleh adanya gen dominan A besar C kecil, sedangkan gen A kecil C kecil tidak menimbulkan kelainan atau juga disebut dengan normal. Nah, persilangannya terdapat variabel P1 A besar C kecil disilakan dengan A kecil C kecil atau anomisia disilakan dengan normal, menghasilkan gamet A besar C kecil dan juga A kecil C kecil. Selanjutnya filial F1 A besar C kecil C kecil disebut anonsia dengan persentase 100%. Selanjutnya variabel P2 A besar C kecil disilakan dengan A besar C kecil atau anonsia disilakan dengan sesama anonsia, menghasilkan gamet A besar C kecil dan juga A besar C kecil Nah, menghasilkan filial F1 yaitu A besar C kecil disebut anonsia, dan A besar C kecil disebut juga anonsia. Sedangkan untuk A besar C kecil disebut dengan normal. Nah, karena waktu tidak memungkinkan untuk saya jawab, kita langsung saja ke penutup. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf, dan kedepannya pasti akan kami perbaiki lagi. Kita tutup dengan Pramu Santi. Santi.